Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Night of Champions sudah membuat kita terkesan dengan beberapa hasil yang diberikan oleh WWE dan pastinya membuat event ini menjadi cukup spesial. Crowd Arab Saudi yang pastinya cukup mendukung beberapa match yang disajikan di Night of Champions. Apa saja yang tersaji di situ? Kita akan bahas lengkap di Gulat Review. Sorry banget buat teman-teman yang mungkin menantikan watch along. Saya sudah memutuskan untuk tidak watch along ya guys ya, karena memang ada acara dan juga kemalaman guys. Selesainya sampai jam 3 kalau nggak salah guys ya. Dan saya sudah menontonnya tepat di pagi harinya dengan merekam live reaction saya tanpa saya dapat spoiler ya guys ya. Jadi saya menontonnya murni tanpa spoiler selayaknya live. Jadi beberapa highlightnya saya akan upload di akun TikTok. Kenapa di TikTok guys? Karena tidak ada copyright di sana ya. Makanya saya dengan leluasa membuat reaction dengan cukup lengkap di sana. Well, Night of Champions memang ya sesuai ekspektasi lah ya apa yang terjadi di sana. Apalagi prediksi saya hampir dikit lagi benar semua lagi seperti di Backlash ya guys ya. Saya pun cukup terkesan dengan apa yang saya prediksikan di video prediksi sebelumnya. Dan sesuai urutan kita akan bahas match-match yang tersaji di Night of Champions. Ada 7 match dan diduga rumornya World Heavyweight Championship Final itu akan terjadi di ending. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada cerita Bloodline. That's why kita mendapatkan match Bloodline di akhir. Karena kenapa? Karena kita bisa tahu sendiri apa yang terjadi di akhir guys. Kita akan bahas nanti ya. Kita bahas sesuai urutan sekali lagi. Yang pertama matchnya adalah turnamen finals untuk crown the inaugural World Heavyweight Champion yang dimenangkan oleh Seth Rollins guys. Sesuai harapan, sesuai rumor, sesuai dugaan, sesuai prediksi. Saya pernah bilang di prediksi kemarin kalau AJ yang masuk agak ribet untuk mindahinnya gitu loh. Rollins adalah pilihan muda dan Rollins ngomong setelah dia menang itu, dia ngomong kalau dia akan jadi fighting champion, working champion. Dia akan muncul di setiap episodenya Monday Night Raw dan jadi champion sesungguhnya. Itu yang kita harapkan sebagai seorang champion, not part-timer. Enough part-timer, this is the real champion, Seth freaking Rollins guys. Matchnya sendiri oke. Menurut saya nggak yang wow fantastik banget, tapi menurut saya crowdnya Arab Saudi yang excited sejak awal membuat match ini cukup keren. Tetapi memang klimaksnya menurut saya agak kurang aja ya, maksudnya kurang hype banget klimaks yang disajikan di sini. Matchnya mereka deliver dengan cukup bagus, dimana sempat AJ juga pedigree ya, yang mana akhirnya Seth Rollins dengan curb stompnya bisa menyelesaikan pertandingan dan menjadi the first World Heavyweight Champion di era sekarang. Kenapa saya bilang the first? Ternyata di websitenya WWE, Rollins itu tercatat sebagai yang pertama pegang champion ini. Padahal untuk sejarah World Heavyweight Champion kan sangat panjang guys, sejak zaman WCW gitu. Tapi WWE sepertinya membuat atau mentreatment World Heavyweight Champion yang sekarang itu sebagai championship baru, walaupun namanya tetap sama yang dulu guys. Jadi Seth Rollins adalah orang pertama yang pegang World Heavyweight Champion versi baru. Lanjut lagi, match berikutnya adalah Trish Stratus melawan Becky Lynch. Match ini dimenangkan oleh Trish Stratus dengan interference ataupun gangguan dari Zoey Stark yang sempat menghajar Becky Lynch di ending match, terus diselesaikan Trish dengan Stratusfaction. Dan Zoey Stark finally got a big storyline coming up. Dia akan jadi bodyguardnya si Trish Stratus. Ini di luar dugaan, gak ada yang menduga hal itu terjadi. Zoey Stark muncul di sini guys. Menurut saya ini cara yang cerdik lah ataupun cermat untuk membuat storyline jalan terus.
Karena sesuai prediksi saya, Trish Stratus menang dan storyline lanjut. Mungkin ada match Money in the Bank, mungkin juga skip Money in the Bank menuju SummerSlam. Karena match ini feud ini harus diakhiri dengan kemenangan Becky, guys. Untuk ya membuat finish yang bahagia gitu untuk babyface kita. Dan kehadiran Zoey Stark seperti yang saya bilang tadi, ini cukup menjanjikan lah. Zoey Stark mendapatkan storyline cukup besar setelah debutnya dari NXT, dan ini cukup menjanjikan bagi karirnya Zoey Stark juga, dan mudah-mudahan Trish Stratus ya bisa cukup membantu lah untuk pegulat muda ini si Zoey Stark, dan Trish Stratus bisa memenangkan pertandingan ya. Lanjut lagi adalah pertandingan Intercontinental Championship match Gunther melawan Mustafa Ali. Like I said before, zero chance. Nggak ada kesempatan guys untuk Mustafa Ali guys. Walaupun tetap WWE membuat match ini tetap impactful lah untuk Ali dengan memberikan performa yang dibutuhkan untuk mengincitment atau mentreatment penonton Arab Saudi yang mendukung Mustafa Ali secara penuh di match ini. Tapi Gunther terlalu kuat Ali. Sorry banget Ali. Gunther terlalu kuat di sini. Walaupun sendirian dia bisa menyelesaikan matchnya. Cukup mudah kalau saya bilang ending memenangkan match ini untuk mempertahankan title-nya bagi Gunther itu cukup mudah. Dikasih paruh bom sekali, ya udah Ali kalah. Memang sejak awal Ali bookingnya nggak enak gitu loh. Maksudnya booking bukan enak ya. Bookingnya si Ali ya begitu-gitu aja gitu loh. Akan sangat mengagetkan dan jadi protes banyak orang. Walaupun bagus lah ya untuk Ali kalau Ali menang gitu. Nggak bagus lah menurut saya ya. Memang ini sejak awal adalah mentreatment Raja Arab. Lanjut lagi adalah pertandingan Asuka melawan Bianca Belair, dan we finally have a new Raw Women's Champion sejak sekian lama. No more Bianca bosen guys. Udah ganti sekarang, sudah new champion. Nggak ada lagi Bianca. Kemenangannya menurut saya WWE main aman. Dia tetap ingin membuat Bianca tetap strong. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman sudah pernah nonton juga endingnya seperti apa. Asuka ngasih miss-nya ke tangan, terus pada saat KOD tangan Asuka masuk ke matanya Bianca yang membuat mata Bianca perih. Terus Asuka bisa langsung melanjutkan serangannya dan langsung bisa memenangkan pertandingan guys. Ini kaget saya. Karena kenapa? Karena banyak momen di match tersebut itu tidak direspon bagus oleh penonton. Penonton kebanyakan yang tidak fokus untuk match ini. Saya ngerasa agak sepi aja di match ini daripada 2 match sebelumnya. Agak sepi di match ketiga ini guys. Terus ending dengan sepi, tiba-tiba Asuka menang, itu kaget guys. Saya kaget. Wah, menang Asuka sesuai dugaan saya, sesuai prediksi saya. Saya tidak berpikir prediksi saya itu benar untuk match ini. Tapi ternyata benar guys. Kita punya Raw Women's Champion yang baru guys. Dan new era has just begun untuk Raw Women's Championship. Saya cukup senang dengan hal ini. Beberapa alasan jelas ya. Bianca saatnya harus sudah turun, dan ini ternyata momennya. Harus ada yang barulah champion yang pegang biar everything feels new gitu untuk Women's Division, terutama di brand SmackDown. Dan ya udah, Asuka bisa mendapatkan momentumnya di sini. Mudah-mudahan ya bisa membuat reign yang baru dengan story yang cukup mumpuni ya setelah ini, dengan sebagai Asuka tanpa banyak omong dan heal karakternya. Begitu. Lanjut lagi adalah pertandingan sangat tidak penting dan sangat buang-buang waktu build up, serta juga sepertinya sia-sia. Adalah matchnya Rhea Ripley, Natalya for SmackDown Women's Champion. Rhea Ripley ditemani oleh Dom anak Dajjal durhaka. Natalya datang, cukup ya gimana ya? Dari awal saya berpikir ini match gak serius, lazy booking. Ternyata memang mau diakhiri seperti ini dengan 70 detik saja guys.
Cuma pukul dikit, dorong dikit ke steel steps, terus kasih riptide, selesai guys. Dom-dom terus gendong sama mami begitu. Selesai guys matchnya guys. Udah gitu doang, 70 detik squash dari Rhea Ripley. Ini Rhea Ripley ini jarang loh bertanding di Raw. Dia nemenin Dominic terus. Saya curiga jangan-jangan nih orang belum fit loh. Jangan-jangan orang ini belum begitu prima untuk bertanding penuh. Makanya dikasih story ini untuk memperpanjang championship reign-nya si Rhea Ripley. Saya curiganya itu. Dan saya kesal lihat match ini. Dan mungkin gak kesal-kesal banget ya, karena juga gak ekspektasi tinggi. Sejak awal lazy booking seperti saya bilang tadi. Lanjut lagi sampai kita di match yang saya gagal prediksi, yaitu adalah Brock Lesnar melawan Cody Rhodes. Seperti yang kita duga, Cody Rhodes datang dengan tangan yang sudah dibendel ya, tangan yang sudah dibalut. Ternyata di balik balutan itu, komentator bilang itu udah kayak ada besinya gitu untuk mempertahankan struktur tulangnya biar nggak retak lagi. Itu bagian dari medis lah ya. Tapi Cody menggunakan ini untuk senjata. Dia hantamkan besi yang melapisi tangannya tersebut ke kepalanya Lesnar berkali-kali sampai hampir berdarah kalau saya lihat itu. Dan ini strategi yang oke banget. Dia melakukan itu legal guys. Dia nggak perlu senjata karena tangannya sudah ada besinya. Dilapisin di dalam balutan itu tuh, di tangannya itu. Dan ini cukup efektif. Tapi lagi-lagi Lesnar bisa lewat, bisa lepas. Dan F5 sempat gagal. Terus F5 lagi bisa berhasil tapi kuncinya agak lama, terus bisa dilepaskan Cody. Dan 2 Kimura Lock dilayangkan oleh Lesnar. Kimura Lock pertama jelas itu cukup riskan untuk Cody ya, karena memang ceritanya atau kayfabe-nya Cody tangannya patah, ditambah Kimura Lock tambah ngeri dong. Terus Cody merangkak bisa pegang rope. Sempat agak pingsan tapi wasit ngangkat tangannya, langsung masih bisa lagi. Sampai yang terakhir Kimura Lock mau Lesnar lakukan agak jauh dari rope break, agak jauh dari tali yang mau digapai Cody, gak berhasil. Dan ini membuat Brock Lesnar bisa menang. Tapi Cody tidak tap out guys. Cody tidak tap out di sini ya. Itu harus perlu digarisbawahi. Dia pingsan karena memang udah gak kuat lagi. Tangannya udah cedera seperti itu. Di Kimura Lock 2 kali dengan maksimal kekuatan Lesnar, and that's it. Wasit menghentikan pertandingannya karena tangannya Cody sudah tidak bertahan untuk diangkat. Dan ini jelas melanjutkan feud mereka, entah SummerSlam entah Money in the Bank, untuk Cody Rhodes. Dan jelas kita tahu halangan Cody Rhodes bukan hanya berhenti di Lesnar, nanti akan landa lanjutan halangan untuk Cody Rhodes. Dan kita berharap, ataupun ada yang berharap finish the story akan bisa selesai dalam tahun ini. No, masih akan berjalan untuk mungkin tahun depan, mungkin tidak sama sekali guys. Kekalahan Cody, apakah menyakitkan Cody? Saya sudah sempat curiga di prediksi kalau Cody itu ada kemungkinan kalah dari Lesnar. Tapi saya tetap berfeeling Cody yang akan menang guys. Karena feeling saya akan sedikit menyakitkan bagi Cody kalau dia kalah. Dan memang saya yakin di sini sedikit menyakitkan buat Cody. Dia suffer another big loss. Kekalahan besar yang didapatkan Cody setelah kalah lawan Roman Reigns. Ini di sini. Walaupun dia fainting ya, atau pingsan ya, nggak tap out ya, nggak dipin juga ya. Jelas kalah di sini Cody. Namanya kalah ya kalah aja gitu. Dan cara WWE untuk membuat Cody kalah dengan mematahkan tangannya dulu sampai di matchnya tangannya masih kondisi tidak baik, itu udah jadi kecurigaan kita semua sejak awal kalau Cody akan kalah. Tapi lagi-lagi saya bilang di prediksi kemarin, feeling saya Cody menang, and that's wrong. Saya salah guys ya, ini satu-satu match yang prediksi saya salah. Tapi sebenarnya saya menduga hal ini terjadi, cuma saya tetap aja main feeling saya ini yang nggak bener ya. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah Undisputed WWE Tag Team Championship match. Kevin Owens dan Sami Zayn, the champion, melawan The Bloodline diwakili oleh Solo Sikoa dan Roman Reigns. Dengan hasil Kevin Owens, Sami Zayn retain the title. What's the story?
let's see at the end of this match. Menjelang akhir match ini yang sudah berjalan ya seperti yang kita tahu gitu-gitu aja. Oke, lumayan ya, ada momen dikit ya, lumayan lah ya. Tapi yang kita tunggu adalah kehadiran Usos yang saya duga tidak datang guys, karena nggak ada tanda-tanda sama sekali. Saya di review ngomong ke member kalau saya kira Uso nggak akan datang. Dan saya bilang kalau datang pun pasti tidak ada hal yang besar terjadi. Prediksi saya untuk cerita, saya akui salah. Tapi prediksi saya untuk kemenangan, saya benar guys. Jadi saya berpikir sebelum ini semua terjadi, saya berpikir WWE akan memperpanjang ini lagi dengan mendatangkan Uso yang tidak melakukan apa-apa, atau bahkan tidak mendatangkan Uso sama sekali. Tapi WWE memberikan kita kepuasan di Night of Champions main event guys. Itulah kenapa Bloodline harus di akhir, karena ada Uso yang siap memecahkan Bloodline di sini guys. Saya cukup menerima lah. Tadinya saya berharap finalnya tuh World Championship, World Heavyweight Championship. Tapi dengan cerita Uso datang di sini, match terakhir bukan World Champion, saya cukup ya oke lah. It's okay dan memang impresif endingnya. By the way, Uso datang tiba-tiba ketika Kevin Owens mau menghajar Roman Reigns untuk menghantamkan dia ke meja komentator. Uso datang menghajar Kevin Owens ya guys ya, bukan Roman Reigns. Roman Reigns dia bantu. Tapi Roman Reigns masih belum lihat apa yang terjadi setelah itu. Terus Uso datang, dia naik, dia tendang Sami. Pas dia mau nendang Sami yang berikutnya double, ada Solo di belakang Sami menghindar, kena guys Solo guys. Kena tendang oleh Uso guys. By the way, wasit sudah di spear sama Roman, saya nggak sengaja juga. Dan ini juga nggak sengaja nih, Usos menendang Solo Sikoa. Tidak sengaja loh guys. Tetapi Tribal Chief melihat hal itu. Tribal Chief nggak melihat bagaimana awalnya Uso bantu, tapi Tribal Chief melihat bagaimana Uso menyerang Solo, padahal dia mau nyerang Sami. Salah paham sudah terlihat jelas oleh Roman Reigns di sini guys. Marah dong Roman Reigns. Dia tampol Jimmy, dia tampol Jay berkali-kali. Jimmy akhirnya super kick. Itu momen yang sangat memuaskan, teman-teman bisa lihat di ini, saya sampai batuk-batuk saya guys di TikToknya. Terus Jay kaget, kamu udah bikin apa ini, apa yang kau lakukan Jimmy? Terus Jimmy bilang, sadarlah Jay, ini aku saudaramu, aku bela kamu loh Jay. Kenapa kamu marah? Aku menghajar Tribal Chief, aku bela kamu di sini. Kamu udah didorong-dorong begitu, kita saudara, aku bela kamu. Udahlah. Terus Jimmy tanpa ragu sekali lagi super kick mengeluarkan Roman Reigns. Jay juga masih bertanya. Jay masih tidak terima dengan perlakuan Jimmy ke Tribal Chief guys. Sampai akhirnya Jimmy coba meyakinkan Jay, memaksa Jay untuk langsung aja, udah gak usah lihat lagi Tribal Chief, udah langsung aja gitu loh. Jimmy yang akhirnya jadi member yang senantiasa tanpa ragu menendang Roman Reigns dengan super kicknya guys. Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, Jey Uso yang malah berpikir, kok begini, kok ini yang kau lakukan gitu loh. Dan ini menarik guys, gimana Jey Uso masih bentrok dengan dirinya sendiri untuk tetap mendukung Roman Reigns atau tidak. Dimana Jimmy udah nggak mau, udah rebel dianya. Dia diperlakukan kayak gitu nggak terima dia. Sejak awal Roman Reigns memperlakukan dia waktu mempertanyakan ketika Roman Reigns datang soal mereka kalah championship. Jimmy yang harus bertindak memang. Dan keraguan Jay ini akan jadi cerita lanjutan guys. Keraguannya Jay akan jadi cerita lanjutan untuk Jimmy. Maybe, just maybe Money in the Bank mereka mungkin akan ada collide. Mereka mungkin ada match. Karena kemungkinan Money in the Bank Roman ada lagi. Katanya ada match Roman di Money in the Bank sama SummerSlam. Jimmy versus Roman kayaknya enggak kalau saya lihat. Gak tahu ya guys ya, tapi kayaknya enggak deh. Mungkin ya Usos, Jay, Jimmy lawan Solo dan Roman. Mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi keraguan Jay ini akan jadi cerita, dan Roman dalam menjelang Money in the Bank belum tentu hadir setiap minggu ya. Ini mereka build up-nya sendiri-sendiri aja nih tanpa Roman mas ini.
dan akan jadi pembahasan ya. Dan di Smackdown besok Roman akan datang untuk selebrasi 1000 harinya, dan itu akan jadi momen segmen juga untuk melanjutkan cerita ini. Dan saya sangat berharap Sami dan KO jangan lagi ada urusan sama Bloodline. Udahlah, selesai lah di sini. Bloodline udah kalah, udahlah. Biar Bloodline fokus sama Uso-nya, biar Roman fokus sama Uso. Saya sudah muak guys ya dengan Sami Bloodline udahlah. Kalau WWE memutuskan untuk melanjutkan Sami Bloodline lagi, udahlah. Itu pasti sesuatu yang apaan sih ini gitu loh. Ini pasti sesuatu yang WWE kok maksain banget melanjutkannya gitu loh. Bloodline New Chapter harusnya tentang Uso dan Roman Reigns. Kenapa ada Sami dan KO di sini? Mungkin untuk saat ini di yang Night of Champions Sami KO dihadirkan itu untuk ya buat memanasan situasi Uso dan Roman Reigns dengan storyline yang bertempo lambat. Dan WWE berhasil. Dan menurut saya momen super kick Jimmy Uso memuaskan kita semua. Saya terutama ya, memuaskan saya. Dan finally perpecahan itu terlihat nyata sekarang guys. Tidak lagi berdiri tatap-tatapan gak jadi pukul, berdiri melihat maju gak jadi pukul, gak berani apa-apa. Sekarang berani, udah kelihatan jelas. Apalagi gitu, udah pasti ada lanjutannya, arahnya ke situ. And that's it. That's Saudi Arabia Premium Live Event WWE Night of Champions. Kita mendapatkan sebuah tontonan Night of Champions yang menurut saya cukup oke lah. Walaupun kita tahu ada match yang membuat Night of Champions agak ngantuk guys ya. Sebut saja Bianca Asuka dan juga Rhea Ripley dan Natalya. Buat teman-teman yang punya tanggapan juga tentang match-match yang tersaji di Night of Champions, silahkan komen di bawah. Terima kasih buat yang masih setia menjadi penonton dan juga menjadi subscriber channel Gilang Gulat, and thank you.